Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Minggu ini kita masuk minggu kedua di bulan Mei, di mana sudah 1 bulan lebih kita tidak bersekutu bersama-sama. Kita pasti rindu untuk saling melihat, rindu melihat Bu Titus yang setia, Bu Yitno yang juga sudah lama tidak kita lihat. Tetapi mari kita tetap sehati di dalam Tuhan dan tetap satu iman di dalam Yesus Kristus. Di bulan Mei ini kita akan belajar tentang penyembahan kepada Tuhan. Saya akan membacakan Mazmur pasal 145 ayat 1 sampai 5 sebagai seruan berbakti kita. Puji-pujian karena kemurahan Tuhan. Puji-pujian dari Daud. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Dan aku hendak memuji namamu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan namamu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya terus turun-temurun. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Semarak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu ajaib akan kunyanyikan. Mari kita membawa hati kita seperti seekor rusa yang rindu akan sungaimu. Biarlah jiwa kita juga rindu akan Tuhan, seperti rusa rindu sungaimu. Tuhan, Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Sekali lagi, seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkaulah Tuhan hasrat hatiku. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kaulah kekuatan dan perisaiku. Kekuatan dan perisaiku. Kepadamu aku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku Rindu Kaulah Tuhan
kepala dan berdoa. Tuhan Yesus, inilah kami, umat-Mu yang datang kepada Tuhan untuk boleh memulai ibadah kami di pagi hari ini. Biarlah Allah sendiri yang menilik setiap hati kami, melihat pikiran kami dan mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa kami. Sehingga kami boleh datang kepada Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menyelamatkan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, di rumah, di Rungkut, di Surabaya Barat, di Surabaya Timur, atau di Gedangan, atau di mana saja di Sidoarjo, kita tetap satu hati untuk memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Allah kita adalah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan.
Yesus Kristus adalah Raja bukan hanya atas bumi, tetapi atas dunia dan segala isinya. Kita akan mengucapkan ikrar iman kita. Aku murid Kristus dipimpinnya dan melakukan kehendaknya ya. Mari 1, 2, 3. Aku murid Kristus dipimpinnya dan melakukan kehendaknya. Kita juga akan mengucapkan moto kita, mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja ya. Mari 1, 2, 3. Mendengar, mencari, menemukan untuk kemuliaan Sang Raja. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tetapi biarlah lagu Roh-Mu yang hidup akan mengantarkan hati kita dan pikiran kita untuk boleh membuka hati dan menerima firman Tuhan bagi kehidupan kita. Roh-Mu yang hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan menolong kami sampai detik ini, dan kami saat ini mau mendengarkan bagian dari firman Tuhan yang kiranya boleh menolong kami,
membuat kami mengerti bagaimana kami harus mengikut Tuhan sebagai murid Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami, menjadikan hati dan pikiran kami sebagai lahan yang subur sehingga boleh tanami benih firman Tuhan. Berkaryalah seluas-luasnya, berkaryalah untuk hamba-Mu ini, yang terbatas ini, kiranya hamba-Mu ini boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang berasal daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi saya mengucapkan selamat pagi, terima kasih. Kita bersama-sama hari ini akan belajar bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Tema pada bulan ini, ya beberapa minggu ke depan kita akan mempelajari tentang bagaimana ibadah dan penyembahan yang benar. Minggu lalu kita sama-sama belajar tentang bagaimana ibadah yang sejati, yaitu mempersembahkan hidup kita sepenuhnya. Dan saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana ibadah dan penyembahan yang benar itu berkaitan dengan hati yang menyembah. Judul ini diberikan oleh panitia ibadah kepada saya yang juga merupakan rangkaian khotbah pada minggu bulan Mei ini. Kita akan bersama-sama terlebih dahulu membaca bagian daripada firman Tuhan yang terambil dari Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Silakan buka Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah masing-masing. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Kita akan menyimaknya bersama-sama, saya akan menolong membacakannya. Sudah ketemu? Kalau sudah ketemu katakan amin. Nah, sudah ketemu. Meskipun saya di sini, saya bisa mendengar Bapak Ibu. Bersanda ya. Kita akan bersama-sama membacanya. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa, yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Orang Farisi dan pemungut cukai. Kita tahu bersama-sama bahwa sudah beberapa bulan ini ya, kita menikmati ibadah di rumah masing-masing. Mengucap syukur, tim ibadah sudah mengupayakan rangkaian ibadah yang direkam ya setiap minggunya, yang dibuat dengan maksimal ya, dengan segala hal yang ada. Mengucap syukur untuk itu. Terima kasih tim ibadah yang sudah mengolah ini semua. Kita beribadah di rumah masing-masing. Suatu kali saya melihat chat teman saya, di mana mereka juga mengalami hal yang serupa dengan yang kita alami, bahwa gereja mereka juga
harus online ibadahnya, ya, harus streaming. Yang satu upload link untuk streaming ibadah itu, terus dengan kata-kata begini, sudahkah Anda beribadah minggu ini? Lalu di bawahnya ada komen yang muncul. Beribadah atau nonton ibadah? Kira-kira mana yang kita alami saat ini? Beribadah atau nonton ibadah? Kalau kita beribadah, benar-benar beribadah, bagaimana semestinya sikap hati kita ketika kita beribadah? Karena berbeda beribadah dengan nonton ibadah. Ya. Ketika ada konser-konser rohani, memang yang mengadakan konser atau praise and worship-nya, tim praise and worship-nya bilang, mari kita nyanyi bersama-sama. Mari kita datang bersama-sama kepada Tuhan. Saya tidak ingin Anda datang ke tempat ini untuk hanya sekedar melihat kami. Memang artis, dalam tanda kutip ya, artis rohaninya berkata demikian. Tetapi apakah benar-benar yang hadir itu datang untuk menyembah? Nah, kita akan bersama-sama belajar bagian dari firman Tuhan yang disampaikan melalui Lukas 18 ayat 9 sampai 14 ini. Next slide. Nah, kita mau tahu dulu kronologinya ini gimana? Kronologinya ini bagaimana? Kalau kita baca perikop sebelumnya di Lukas 18 ayat 1 sampai 8, saya akan menolong melihatnya. Bahwa Yesus sedang mengajar orang-orang untuk berdoa. Saya akan bacakan ya, Lukas 18 ayat pertama. Yesus mengatakan sesuatu, perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun dan seterusnya. Yesus sedang mengajar orang-orang untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kalau boleh saya mengatakan, berdoa itu sama dengan menghadap kepada Tuhan. Dengan kata lain, datang beribadah kepada Tuhan. Karena salah satu unsur ibadah kepada Tuhan adalah dengan berdoa. Dengan berdoa. Datang kepada Tuhan. Doa itu datang kepada Tuhan. Ketika kita beribadah, kita juga datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Karena salah satu unsur beribadah itu adalah berdoa. Kita bisa lihat itu di 1 Timotius 2 ayat 1 sampai 2 dan Kisah Rasul 2 ayat 42. Nah, datang kepada Tuhan. Lalu perikop selanjutnya itu berbicara tentang perumpamaan ya, seorang Farisi dan pemungut cukai. Dua orang ini diumpamakan di situ dalam perumpamaannya. Mereka sama-sama datang kepada Tuhan. Mereka sama-sama pergi ke bait Allah, datang kepada Tuhan. Mereka mau berdoa. Mereka mau menyembah Tuhan. Tapi kita lihat bersama-sama apa yang terjadi. Next slide. Farisi dan pemungut cukai, Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dalam isi doanya, saya membaginya menjadi dua tampilan begitu ya di PowerPoint yang nanti akan terlihat di layar HP atau layar TV atau layar komputer, layar laptop Bapak Ibu Saudara sekalian. Farisi dalam doanya mengucap syukur, tidak seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan penzina,
bukan pemungut cukai, berpuasa 2 kali seminggu, memberikan 1/10. Wah, bagus ya isi doanya. Diawali dengan ucapan syukur. Lalu dilanjutkan dengan menyatakan bahwa dirinya benar-benar melakukan apa yang diperintahkan hukum Taurat. Tidak merampok, tidak menjadi orang yang lalim, bukan zina, ya. Bukan sama seperti pemungut cukai ini. Saya berpuasa 2 kali seminggu. Wah, saya memberikan 1/10. Nah, ini baik ya. Lalu kita lihat bagaimana pemungut cukai ini menghadap kepada Tuhan. Tidak berani dekat-dekat. Di situ dijelaskan ya di ayat 13. Saya akan menolong membacakannya, Lukas 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Sudah berdirinya jauh-jauh. Kalau saya posisikan mungkin begini ya. Dia takut untuk melihat ke langit, melihat Allah, dalam artian seperti itu. Dia sungkan, dia ya merasa dirinya tidak layak. Dan begini bunyi doanya. Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Ini isi doanya. Sikap yang ditunjukkannya, berdiri jauh-jauh sudah saya sebutkan tadi, menundukkan diri, dan ini yang paling. Dia memukul dirinya. Kasihanilah orang berdosa ini. Dipukul-pukul dirinya. Next slide. Gambarnya seperti ini, seperti yang ada di tampilan Bapak Ibu Saudara sekalian. Farisi dan pemungut cukai. Sama-sama datang kepada Allah, tetapi hanya ada satu yang diterima ibadahnya. Siapa itu? Si pemungut cukai. Apa sebabnya? Loh kenapa? Kenapa si pemungut cukai ini yang berdosa ini ternyata yang lebih diterima ibadahnya daripada orang Farisi yang sudah menunjukkan list perbuatan baiknya, draft perbuatan baiknya, mengucap syukur, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan bezina, bukan pemungut cukai, berpuasa, memberikan 1/10. Kenapa bukan orang Farisi ini yang diterima ibadahnya? Kenapa malah justru si pemungut cukai yang di awal saja dia sudah mengaku, aku orang berdosa. Kenapa justru orang berdosa ini yang diterima ibadahnya? Next slide. Apa sebabnya ya? Apa sebab? Farisi dan pemungut cukai. Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Farisi dalam doanya seperti yang sudah saya sebutkan. Pemungut cukai dalam doanya seperti yang saya sudah sebutkan. Kesimpulannya, Farisi datang dengan penuh kesombongan hati. Tampaknya bagus. Draft perbuatan baiknya tampaknya wow, luar biasa. Tetapi ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Dia datang semata-mata hanya untuk menyombongkan perbuatan baiknya. Dia datang semata-mata hanya supaya orang lain tahu bahwa dia si Farisi ini sudah melakukan banyak perbuatan baik. Tetapi dia tidak menjaga hatinya.
Dia tidak membawa hatinya serta untuk menyembah kepada Tuhan. Hatinya penuh dengan kesombongan bahwa dirinya mampu, bahwa dirinya lah yang berhak, bahwa dirinya lah yang pantas untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi ternyata itu semua sia-sia. Justru si pemungut cukai ini yang datang dengan hancur hati memohon belas kasihan Allah untuk dapat menerima ibadahnya. Meskipun hidupnya penuh dengan dosa, dia datang memohon kepada Allah untuk mengampuni dirinya, mengasihi dirinya orang yang berdosa ini, supaya ibadahnya diterima. Dia membawa serta hatinya. Dia menunjukkan itu melalui sikapnya. Tapi bukan berarti nanti kalau kita sudah beribadah bersama-sama, ketika Bapak Ibu datang, lalu Bapak Ibu duduk paling belakang, lalu memukuli diri Bapak Ibu, bukan berarti seperti itu ya. Bukan, tetapi ini sikap yang muncul karena cerminan hati dari si pemungut cukai, bahwa dia merasa tidak layak. Dia perlu pertolongan Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan untuk dapat beribadah kepada Tuhan. Saya teringat ketika menyiapkan firman Tuhan ini, saya teringat ketika almarhum bapak saya masih hidup dan dia menyampaikan firman Tuhan yang kira-kira hampir sama dengan ini. Suatu saat dia menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana kita harus beribadah, bahwa ibadah itu merupakan kebutuhan. Bukan Tuhan yang butuh kamu, tetapi kamu yang butuh Tuhan. Setelah khotbah itu selesai, beberapa hari kemudian, karena pada hari itu ada jemaat, kira-kira beberapa minggu, bukan beberapa hari, beberapa minggu kemudian, ada jemaat yang sudah lama tidak datang ke gereja, lalu bapak saya mengunjungi. Dan dia tanya kepada jemaat ini, kenapa kemarin tidak datang, beberapa minggu ini tidak datang ke gereja? Loh iya Pak, kan Bapak sendiri yang bilang bahwa ke gereja itu kebutuhan. Saya enggak butuh itu Pak. Bukan seperti itu, bukan seperti itu. Justru kalau Anda tidak butuh beribadah, itu mesti dipertanyakan. Hati-hati jemaat sekalian. Kalau Anda tidak butuh ibadah, ibadah itu sama seperti kita makan ya, sama seperti kita makan. Kita makan karena kita butuh asupan gizi itu. Karena kalau kita tidak makan, ya, kita akan sakit. Atau kalau kita tidak mau makan, berarti ada yang salah dengan diri kita. Istri saya kalau sedang sakit, dia enggan makan apa saja. Itu menandakan bahwa ada yang tidak sehat dalam dirinya. Nah, begitu juga dengan pribadi kita masing-masing. Kalau kita tidak mau beribadah kepada Tuhan, tidak mau bersekutu bersama dengan teman-teman, meskipun sekarang bersekutunya lewat udara, lewat online ya, itu berarti ada yang salah dengan diri kita. Dan itu butuh diobati. Kalau sudah tidak mau diobati, itu berarti ada yang namanya kesombongan hati. Wah aku enggak apa-apa kok, enggak makan, aku sehat-sehat aja kok. Aku enggak apa-apa kok, aku enggak beribadah. Wong aku masih baik-baik saja, fine-fine aja. Aku masih bisa ngopi setiap pagi, aku bisa makan nasi goreng. Enggak usah beribadah, enggak apa-apa lah. Oh, bukan itu. Bukan itu. Bahwa beribadah itu kebutuhan hati kita. Bagaimana kita beribadah? Ya dengan membawa hati kita tadi. Karena hati kita, pikiran kita, kerohanian kita butuh asupan.
Makanya kita perlu beribadah. Mari kita datang kepada Dia. Datang beribadah. Dengan membawa hati kita. Bukan hanya saja menonton ibadah, tetapi benar-benar membawa hati kita untuk datang beribadah. Banyak orang saat ini kemungkinan saja mereka cuma datang beribadah. Atau kalau sekarang cuma nonton ibadah saja. Ya wis lah beribadah, ben diomong wong Kristen. Masa wong Kristen lek minggu gak ibadah. Wis biarinlah nonton di YouTube. Ya, biarkanlah nonton di YouTube. Masa orang Kristen kalau minggu gak beribadah? Tidak seperti itu. Tim ibadah menyiapkan ini semua. Itu karena bukan karena kami kurang kerjaan gitu ya, bukan karena tim ibadah kurang kerjaan sehingga harus repot-repot tiap minggu datang pagi ke gereja mempersiapkan syuting untuk ibadah minggu berikutnya. Setelah itu edit ya sampai tidur malam, sampai kadang nggak tidur gitu ya untuk render video. Bukan karena mereka kurang kerjaan, enggak. Bukan karena kengangguran, enggak. Tetapi karena kami ingin, karena kami sadar bahwa jemaat harus terus dilayani. Karena jemaat butuh asupan gizi rohani mereka. Ya salah satunya melalui yang tim ibadah lakukan ini. Create sedemikian rupa supaya ibadah ini boleh kita nikmati bersama. Kalau kita hanya sekedar nonton saja, ya dalam tanda kutip ya, mungkin akan sedikit menyepelekan apa yang tim ibadah lakukan. Bukan saja tim ibadah, terlebih lagi Tuhan yang kita sembah. Tuhan mengizinkan ini semua terjadi untuk kita boleh kembali lagi kepada Tuhan. Bahwa hanya Tuhanlah yang patut disembah. Kita diberi kesulitan tidak bisa beribadah seperti biasanya. Karena Tuhan ingin melihat iman, kerohanian para umat Tuhan di seluruh Indonesia ataupun di seluruh negara. Bagaimana sih kalau kalian tidak bisa beribadah berkumpul? Apa yang kalian lakukan? Kembali ke topik. Beribadah bukan saja membawa diri kita secara fisik, tetapi juga harus membawa hati kita. Tidak dengan kesombongan diri, tidak dengan keangkuhan hati, tidak dengan tinggi hati, tetapi dengan kerendahan. Next slide. Bahwa kita perlu datang dengan hati yang menyembah. Hati yang menyembah itu bagaimana sih? Yang seperti ditampilkan oleh pemungut cukai ini. Merendahkan diri di hadapan Allah, merasa tidak layak, merasa tidak berdaya, dan butuh pertolongan Allah. Oleh karena itu, dijelaskan dalam perikop, dia datang dengan menunduk, enggak sanggup, seperti tidak sanggup melihat kemuliaan Allah. Dengan getar hatinya, karena takut ketika datang kepada Allah dia tidak diterima. Karena dia sadar bahwa dirinya ini penuh dengan dosa. Merasa tidak layak, merasa tidak berdaya. Karena itu dia menyebutkan di dalam ayat tersebut, kasihanilah aku Tuhan. Dia butuh pertolongan Tuhan untuk melayakkan dia. Oleh karena itu, hati yang dimiliki pemungut cukai ini
adalah hati yang beribadah kepada Tuhan. Berbeda dengan si Farisi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, meskipun kita beribadah di rumah, sekali lagi mari kita tilik hati kita masing-masing. Sebenarnya aku ini mau nonton ibadah atau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau aku mau beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, tunjukkan itu. Tunjukkan bagaimana sikap kita, bagaimana hati kita, bagaimana kita memuji bersama-sama. Ya memang secara manusia kadang-kadang terpengaruh. Terpengaruh pertama, biasanya kalau kita ibadah bersama-sama itu, kita biasanya terpengaruh musik. Oh mas, musiknya kencengan itu mas. Mas, itu musiknya kok gak bener sih? Mas, lagu ini kok bukan lagu nyanyian pujian sih? Atau yang misalnya yang muda-muda, nyanyian pujian terus lagunya susah mas. Tidak seperti itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu hanya merupakan sarana. Tetapi yang terlebih penting, bagaimana kita datang kepada Tuhan, membawa hati dan pikiran kita, datang menyembahnya, dengan sikap merendahkan diri. Mungkin tidak usah terlalu mementingkan musiknya deh, jangan terlalu memperhatikan musiknya. Memperhatikan lirik nyanyian, it's okay, bagus. Tetapi juga jangan terlalu memperhatikan lagu yang sedang dinyanyikan. Dalam arti secara musikalitas ya, tidak. Tetapi bagaimana memperhatikan lirik pujian penyembahan kita itu, membawa hati kita sungguh-sungguh untuk meresapi lirik itu, ditujukan untuk Tuhan. Apa maknanya? Misalnya begini. Telah kulihat kebaikanmu. Kalau kita hanya sekedar nyanyi saja dan kita tidak membawa hati kita turut serta dalam nyanyian pujian itu, ya itu hanya sekedar nyanyian saja. Itu nyanyian ya, itu nyanyian. Apalagi kalau kita beribadah tidak membawa serta hati dan pikiran kita untuk fokus kepada Tuhan, ketika mendengarkan firman Tuhan, ada yang main HP, ada yang curhat, ya, senggol kanan kiri, ya. Bicarakan harga bawang, ya, bicarakan harga telur, atau bahkan membicarakan keburukan orang lain, termasuk keburukan si pengkhotbah. Mari kita membawa hati kita benar-benar kepada Tuhan, supaya kita layak. Bagaimana cara kita membawa hati dan pikiran kita? Seperti yang sudah dicontohkan oleh pemungut cukai. Dia datang dengan hati yang merendah. Dia datang dengan merasa tidak layak, dia datang dengan merasa tidak berdaya, dia datang dengan penuh rasa butuh ditolong. Oleh karena itu, di perikop-perikop berikutnya, itu dijelaskan bagaimana orang yang diterima oleh Allah, orang yang diterima oleh Tuhan Allah. Di perikop selanjutnya kan ada perikop judulnya Yesus memberkati anak-anak itu di Lukas 18 ayat 15 sampai 17. Itu juga sama. Bagaimana sih orang yang gak seharusnya datang kepada Tuhan? Ya seperti anak-anak ini. Loh kenapa mesti seperti anak-anak? Ya karena anak-anak sering merasa tidak berdaya, tidak punya apa-apa, tidak punya hal yang disombongkan. Maka mereka dengan tulus hati datang kepada Allah, tidak ada tendensi yang lainnya. Bukan datang kepada Allah
Wah, aku beribadah deh. Wah, aku memberikan persembahan deh. Wah, aku berdoa supaya aku diberkati lebih lagi, supaya aku tambah kaya. Bukan seperti itu. Tetapi hati mereka murni datang kepada Allah karena mereka mau dekat-dekat dengan Allah, mau menyembah dengan Tuhan Yesus. Di perikop selanjutnya kan juga begitu judulnya, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Dia nggak bisa mengikut Allah, tidak bisa menyembah Allah, tidak bisa datang kepada Allah karena tertahan oleh pikirannya yang hanya tertuju kepada harta bendanya. Mari datang kepada Allah dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang hancur, dengan hati yang merasa tidak layak sebetulnya, dengan hati yang tidak berdaya dan butuh pertolongan Tuhan. Sehingga hati kita benar-benar fokus beribadah, bukan nonton ibadah. Hati kita butuh Tuhan, supaya kerohanian kita tidak sakit. Mari datang menyembah Dia. Dengan hati yang menyembah, dengan hati yang sungguh-sungguh mau diubahkan oleh Allah. Karena itu yang Tuhan ingin. Datang kepada Allah dengan hati yang menyembah, dengan hati yang tulus ikhlas, sehingga ibadah kita diindahkan oleh Tuhan Allah kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami sudah membaca bagian firman Tuhan. Dan kami boleh sejenak merenungkan. Tuhan, tilik hati kami masing-masing supaya kami diperbaharui. Supaya ketika kami datang beribadah, bukan saja di saat-saat ini ketika kami harus beribadah secara online, tapi di setiap ibadah kami tidak hanya ibadah karena kami ingin nonton ibadah, tetapi karena kami benar-benar mau datang menyembah Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami secara pribadi. Tuhan, tilik hati kami masing-masing. Sucikan hati kami masing-masing, kuduskan, layakkan hati kami masing-masing. Disiplin kami ketika kami masih salah persepsi tentang bagaimana kami harus beribadah. Tuhan, ketika kami beribadah, biarlah hati kami boleh turut menyembah kepada Tuhan. Tidak mementingkan hal yang lain, tetapi kami fokus kepada Tuhan. Membawa hati kami dan pikiran kami menyembah Tuhan sehingga pujian penyembahan kami dan ibadah kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk setiap kami yang mendengarkannya, supaya Tuhan memampukan kami menjalani kehidupan kami bersama-sama dengan kami, menjalankan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Seturut kehendak rencana Tuhan dan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menyanyikan lagu tanggapan firman Tuhan yang setelah disampaikan oleh Bapak Adreng. Kita meminta apakah Tuhan boleh melihat hati kita dan memberi pertanyaan kepada kita, apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku,
selidiki aku, selidiki aku, amin. Lihat hatiku, Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin, yang tak pernah habis dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, selidiki aku Tuhan, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis dalam hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan, tetapi biarlah firman Tuhan dari Amsal pasal 3 ayat 9 sampai 10 akan terus menguatkan kita. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita berdoa. Tuhan, mengucap syukur atas kemurahan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Mengucap syukur semua yang sudah Tuhan memberi sampai dengan hari ini. Pada pagi ini kami boleh mengembalikan persembahan dan persepuluhan. Biarlah nama-Mu yang terus dipermuliakan melalui persembahan dan persepuluhan. Menolong panitia keuangan yang akan mengelolanya. Biarlah kami semua boleh terus memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan langsung melalui video. Shalom Jemaat Gereja Baptis Indonesia Nazaret. Berikut adalah informasi Warta Gereja minggu ini. Laporan gereja minggu ini, antara lain, laporan persembahan, perpuluhan, jumlah kehadiran tiap kegiatan,
dan juga petugas untuk minggu depan. Apabila ada kesalahan dalam pelaporan, dapat menghubungi Bapak Pendeta Mujiono. Berikut adalah daftar yang berulang tahun pada minggu ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara yang berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah tanggal 17 Mei akan dilayani oleh Bapak Eri Iwantoko dengan tema Segala yang bernafas memuji Tuhan. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Selama ibadah online, persembahan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu via transfer, yang bisa dilakukan melalui M-Banking, Mobile Banking, ATM, atau OVO di rekening BCA Gereja. Cara kedua adalah melalui via koordinator KPW. Jemaat bisa memasukkan persembahan pada amplop putih berperekat dan diberikan kepada koordinator KPW dalam keadaan tertutup, serta diberi keterangan seperti yang tertera. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus tanggal 21 Mei akan dilayani oleh Bapak Pendeta Pangeran Manurung dengan tema Mari Bekerja. Ibadah akan dilakukan secara online pada pukul 8 WIB atau jam 8 pagi. Demikian informasi Warta Gereja minggu ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa syafaat dan doa berkat. Bapak Adreng akan menolong untuk berdoa syafaat. Kami persilakan Bapak Adreng. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa apa yang sudah kami lakukan pada saat ini. Kami mengucap syukur apa yang sudah kami lakukan pada saat ini, pada ibadah minggu pagi ini. Meskipun kami masih tetap sama beribadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya bahwa ini tidak mengurangi kehikmatan dan juga rasa persekutuan yang erat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami, di mana bangsa dan negara kami sedang menghadapi situasi yang cukup berat, yaitu merebaknya wabah virus COVID-19. Tuhan kiranya menolong pemerintahan yang ada, Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati Presiden, Wakil Presiden, Menteri, dan juga para staf jajarannya dari tingkat atas sampai yang tingkat bawah RT RW, supaya bersatu padu memberantas wabah penyakit ini. Dan kiranya Tuhan juga boleh memberkati setiap hal yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan dan terus dilakukan. Kiranya Tuhan boleh menolong. Tuhan memberkati juga regulasi-regulasi yang sudah dibuat, aturan-aturan yang sudah dibuat untuk mengamankan warga masyarakat. Kiranya Tuhan menolong supaya aturan ini juga Tuhan pakai untuk boleh menolong kami semua terbebas dari virus penyakit COVID-19 ini. Berdoa untuk warga masyarakat yang ada, kiranya juga kami boleh bersatu padu, tidak mementingkan diri kami sendiri, tetapi kami boleh saling bahu-membahu, menaati peraturan yang sudah dibuat, supaya penyakit COVID-19 ini segera berakhir di bangsa dan negara kami. Kami berdoa juga untuk perekonomian bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menurun. Banyak hal yang terjadi sehingga membuat perekonomian menurun. Tuhan memberkati setiap pengusaha, Tuhan memberkati setiap pabrik, Tuhan memberkati setiap perusahaan-perusahaan. Tuhan menolong mereka supaya mereka boleh terus menjalankan roda perekonomiannya dengan berkat yang daripada Tuhan. Berdoa untuk para pekerja-pekerja, Tuhan memberkati mereka, para pedagang, para penjual.
Tuhan berkati mereka di mana mereka saat ini juga sedang terdampak karena COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati setiap usaha-usaha baru yang muncul di tengah wabah COVID-19 ini. Kiranya itu juga boleh menjadi peluang bagi kami semuanya untuk boleh terus mendapatkan pemasukan dan penghasilan. Kami menyerahkan juga untuk keamanan. Dampak dari COVID-19 ini juga mengganggu stabilitas keamanan di mana banyak penjamretan, pembekalan maupun hal jahat yang lain yang dilakukan. Tuhan kiranya menolong, menjagai setiap kami. Tuhan kiranya menilik hati setiap kami supaya kami terus bertahan dan tidak melakukan hal yang negatif di tengah merebaknya wabah ini dan menyulitkan orang yang lain. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami. Berdoa untuk seluruh umat Kristen yang ada di Indonesia yang juga mungkin terdampak karena COVID-19 ini. Kami tidak bisa seperti biasanya beribadah bersama-sama dan bersekutu seperti biasanya. Tetapi biarlah ini boleh menjadi penguat bagi kami bahwa kami masih tetap bisa beribadah dimanapun kami berada. Terlebih lagi biarlah hati kami terus berpaut kepada Tuhan, terus bersandar pada Tuhan karena Tuhan sajalah yang empunya, Tuhan sajalah yang berkuasa atas hidup kami. Dan kami menyerahkan untuk setiap gereja-gereja, untuk setiap para pelayan Tuhan, kiranya kami juga boleh menolong setiap warga jemaat kami untuk boleh terus menikmati persekutuan meskipun lewat online, lewat streaming maupun media-media sosial yang lain. Tuhan memberkati. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Berdoa untuk rekan-rekan kami yang sakit, rekan-rekan kami yang dalam kondisi lemah, Tuhan kiranya menolong, menyembuhkan. Berdoa untuk mereka yang terdampak COVID-19 dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit dan sedang diisolasi. Kiranya Tuhan juga boleh menolong, memberikan mereka semangat untuk boleh sembuh, semangat untuk boleh terus berjuang dan boleh melawan penyakit ini. Kami menyerahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Berdoa untuk para dokter yang boleh menolong, menangani, berada di garis depan, berjuang memberantas virus ini. Tuhan memberkati mereka. Memberkati usaha mereka, memberkati juga untuk kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka yang sementara harus ditinggal. Berdoa juga untuk orang-orang yang menjadi korban, yang mereka harus meninggal karena COVID-19 ini. Tuhan hiburkan hati keluarga mereka. Tuhan menolong hati keluarga mereka untuk boleh merelakan dan menyadari bahwa ini semua atas kehendak dan rencana Tuhan saja. Tuhan Yesus, kami menyerahkan doa dan permohonan kami ini. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Mari kita bersama-sama menengadahkan hati kita kepada Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Putra yang kita sebut dalam Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara dan kita sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerah
Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.